Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala inna fasadal qulubi an sitati asya'u waluha yudhnibuna birroja'i taubati. Fasadul qulubi di sini diterangkan kerusakan atau rusaknya hati disebabkan oleh 6 perkara. Awaluha yudhnibuna birroja'i taubati, nomor 1 rusaknya hati yaitu yudhnibuna birroja'i taubati. Mereka selalu berbuat dosa, mereka selalu berbuat kemaksiatan, tapi mereka semua berharap taubat, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berharap taubat, tapi mereka berharap diampuni. Mereka selalu maksiat, selalu berbuat dosa, apapun dikerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Tanpa mereka ibadah, tanpa mereka taubat, tapi mereka berharap ampunan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti itu termasuk penyebab rusaknya hati kita. Wa fi nushatin bi raja'ir rahmati wa dzalika tamanna. Dan nomor 2, wa ya'lamunal ilma wa la ya'lamun. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamuna lan padha ngerti sapa menungso al ilma ing ilmu wala ya'maluna lan ora padha nglakoni sapa menungso. Rusaknya hati yang nomor 2 yaitu orang banyak mengerti tentang ilmu agama, ilmu apapun itu, tapi wala ya'maluna, mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka punya ilmu, mereka bisa sholat tapi mereka tidak sholat. Mereka punya ilmu apapun itu yang ada di dalam dirinya. Mereka tahu kalau sedekah, mengamal, itu adalah pahalanya sangat besar, tapi tidak mereka lakukan. Mereka tahu kalau berbuat baik sesama manusia itu pun amal yang bagus, tapi mereka tidak mengerjakan. Itu termasuk golongannya orang yang penyebab rusak hati kita, hatinya semua manusia. Jadi mereka punya ilmu intinya, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Fala faidata fil ilmi idza lam ya'mal bihi wa innama samaratul ilmil amalu bihi. Jadi mereka tidak mau mengamalkan kepada dirinya sendiri, apalagi untuk mengamalkan kepada orang lain. Mereka enggak mau. Dan enggak punya niatan sama sekali untuk mengamalkan salah satu ilmunya saja. Maka itu tergolong penyebabnya rusaknya hati. Dan seterusnya, wa idza amilula yuhlisuna wa idza amilulan tatkala ngamal sapa menungso la yahlisuna, mongko ora ikhlas sapa menungso. Dan yang nomor 3 penyebab rusaknya hati yaitu orang banyak mengamal, orang banyak berbuat baik, orang banyak sedekah, orang banyak ibadah, bahkan ibadah apapun semua dikerjakan. Bentuk-bentuk sedekah, dari sedekah ke yatim piatu, sedekah ke orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkan, tapi mereka la yuhlisuna, tidak ada keikhlasan sama sekali di hati mereka. Maka ya susah. Ya karena apa? Dia benar-benar banyak amalnya, tapi nggak ada satupun ikhlas di dalam hati. Aku tak ngamal karo wong kae. Aku tak sedekah karo anak yatim piatu kae. Aku lek nang panggung ben dipoto. Biar dipoto kalau di atas panggung nanti tak upload ke status. Nah itu pun salah nomor 3-nya penyebab rusaknya hati. Iya, aku tak ngamal di masjid 3 juta rupiah biar ditulis, dan nanti setiap hari Jumat biar disiarkan bahwasanya nama saya mengamal sebesar 3 juta rupiah. Itu pun penyebab rusaknya hati kita. Makanya hati-hati ya.
semua amal ibadah kita jangan sampai rusak, jangan sampai amblas, jangan sampai hancur hanya gara-gara ketidakikhlasan kita. Itu sangatlah rugi itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Makanya hati-hati kalau amal-amal. Tapi ya jangan nunggu ngamal, jangan nunggu ikhlas, malah nggak jadi lagi. Saya belum mau ngamal kalau saya belum ikhlas. Waduh, ya susah juga itu. Suruh ngamal, khawatir gak ikhlas, dipaksa ngamal, malah dipamerkan. Yang penting dipaksa, Allahumma paksa, apapun niat saya ya Allah, mudah-mudahan mendapat ridhomu. Dan mudah-mudahan saya termasuk golongannya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ya selalu berdoa, selalu minta kepada Allah untuk keikhlasan di dalam hati kita. Dan selalu meminta semua yang kita kerjakan agar mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Dan nomor 3, fil ibadati lam yusaddiq fiha fasidku aslun wa ikhlasun far'un wa min du'ail imami Ahmad Hambali radhiyallahu anhu ya dalilul hiyar kang nuduhake akhyaru dulani ala tariqi shadiqina. Nah, jadi jangan sampailah semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, amal ibadah yang sudah kita lakukan dari umur ke umur itu menjadi sia-sia hanya karena tidak diterimanya amal dan hanya karena kesombongan, keriaan kita, maka satu menjadikan rusak hati dan nomor 2 menjadikan muspro. Amal cuma enggak bagian opo gitu loh ya. Iya, mudah-mudahan kita selamatkan dari orang-orang yang dari hati-hati yang tidak ikhlas ya. Nah, ini diterangkan seperti ini udah jelas. Dan yang nomor 4 apa? Dalam ibadah juga kita enggak ikhlas. Yang nomor 4 dalam ibadah kita, sholat kita hanya terpaksa. Sholat saja kalau mau pas di dalam masjid itu pun agar dilihat manusia, agar dilihat temannya. Kalau tidak ada orang maka kita tidak sholat. Kalau waktu berhenti, misalnya di tengah perjalanan dimanapun kita berada, berhenti kita sholat, berhenti kita mampir, bahkan kita sholat jamaah. Nah, tapi di saat sendiri tidak ada yang melakukan sholat aras-arasan, ameng-amengen, memeng. Nah itu juga penyebab rusaknya hati. Karena salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wirid pun seperti itu. Saya tak wiridan yang lama, aku tak wiridan sing suwi sing didelok wong. Wah, kayak wiridnya kenceng. Wah, kayak wiridnya paling hebat, paling suwi ya. Jangan kayak gitu. Itu salah satu masuk dalam kategori rusaknya, penyebab rusaknya hati. Maka kalau hati sudah rusak, semuanya pun ikut rusak. Apa amal ibadah kita, semua kebagusan kita pun maka akan rusak. Itu maksudnya itu. Nah, kalau sudah rusak ya fatal. Gak akan ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita itu punya aturan. Hidup kita itu punya syariat Islam itu banyak aturan. Yang sebenarnya juga banyak rusuhnya. Iya, nyatanya sholat. Sholat gak bisa sama berdiri. Dulu sambil duduk. Sholat gak bisa sambil duduk. Diringankan lagi sambil tiduran. Sholat nggak bisa sambil tiduran. Diringankan lagi matanya berkedip. Sampai seterusnya. Dan kalau sudah nggak bisa, baru disolati. Gitu ya. Ya, harus disolati. Berarti sudah mati. Itu maksudnya ya. Wa ya'kuluna rizqallah. Dan yang nomor 5 wa ya'kuluna rizqallahu wa la yashkurun. Wa ya'kuluna lan padha mangan sapa menungso rizqallah rezekine Gusti Allah waskuruna lan ora padha syukur sapa menungso. Ya nomor 5 orang makan rezekinya Allah. Mereka semua setiap hari dikasih rezeki sama Allah. Dikai awas sehat, berangkat kerja, budal, pulang lagi dikasih nikmat kumpul keluarga. Besok pagi berangkat lagi. Sampai 1 minggu gajian, tapi mereka akan lupa kalau itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka lupa caranya bersyukur. Mereka lupa caranya berdoa kepada Allah. Jangan berdoa, syukur saja mereka enggak menikmati dalam hidupnya itu seolah-olah hanya dia, hanya kekuatan dia yang sudah mencari rezeki. Kalau saya enggak sehat,
maka saya nggak akan bisa menafkahi anak istri saya. Nah itu kata-kata itu kan seolah-olah lupa sama Allah. Kalau yang memberi kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya jangan susah-susah. Yang penting niatkan semua berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillahirabbil alamin. Udah kalimat itu udah mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo dikulinakne, dibiasakan gitu loh. Awake dhewe iki dibiasakan supaya apa? Supaya bisa selesai apapun pekerjaan mengucap alhamdulillah. Maka insyaallah ya itu termasuk biqauli, kelawan ucapan kita sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.